Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Fahrul Razi. Saya biasa dipanggil Iqbal, NIM 024. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 12 mata kuliah Ekonomi Makro. Sebagai moderator di sini akan memandu jalannya diskusi pada kesempatan kali ini. Maka dari itu mohon kepada teman-teman semua agar menyimak video presentasi dari kelompok kami yang akan ditayangkan setelah ini. Silakan disimak dan semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikan Jana Haja. Sebagai pemateri pertama akan menerangkan mengenai neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah suatu catatan aliran keuangan yang menunjukkan nilai transaksi perdagangan dan aliran dana yang dilakukan di antara suatu negara dengan negara lain dalam suatu tahun tertentu. Suatu neraca pembayaran dapat dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama, neraca berjalan, dan yang kedua, neraca modal. Neraca berjalan. Neraca berjalan mencatat transaksi-transaksi sebagai berikut. Yang pertama, nilai ekspor dan impor barang tampak. Transaksi ini meliputi hasil-hasil sektor pertanian, barang-barang produksi industri, dan barang-barang yang diproduksikan oleh sektor pertambangan, dan berbagai jenis ekspor dan impor barang tampak lainnya. Yang kedua, nilai ekspor dan impor barang-barang tak tampak. Transaksi ini meliputi pembayaran biaya pengangkutan dan asuransi dari barang-barang tampak yang diekspor atau diimpor, perbelanjaan para pelancong, dan pendapatan investasi yang meliputi keuntungan, bunga ke atas modal yang diinvestasikan, dan dividen. Yang ketiga, pembayaran pindahan meliputi pembayaran pindahan yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun pihak swasta. Transaksi ini meliputi pembayaran di mana penerimanya tidak perlu membayar dalam bentuk uang atau jasa. Contoh-contoh dari pembayaran pindahan adalah bantuan uang suatu negara Arab ke Afghanistan atau bantuan bahan makanan Amerika Serikat ke penderita kelaparan di Afrika. Selanjutnya, neraca modal. Neraca modal meliputi dua golongan transaksi, yaitu aliran modal jangka panjang dan aliran modal keuangan swasta. Yang pertama, aliran modal jangka panjang meliputi dua jenis aliran modal resmi dan investasi langsung oleh pihak swasta ke negara-negara lain. Aliran modal resmi adalah pinjaman dan pembayaran di antara bahan-bahan pemerintah di suatu negara dengan negara-negara lain. Sedangkan investasi langsung swasta adalah penanaman modal langsung, yaitu investasi berupa mendirikan perusahaan-perusahaan terutama perindustrian. Yang kedua, modal swasta kesilapan ketinggalan. Dua akun penting lain dalam neraca pembayaran meliputi akun modal swasta dan kesilapan dan ketinggalan. Yang dimaksudkan dengan modal swasta adalah aliran-aliran modal dalam bentuk tabungan atau investasi keuangan yang dapat dengan cepat ditukarkan kembali kepada valuta yang asal atau valuta lainnya. Keuangan ini selalu dinamakan juga sebagai bird money. Dinamakan demikian karena dana tersebut dapat mengalir dari suatu negara ke negara lain dengan mudah dan dalam waktu yang cepat. Selanjutnya, cadangan valuta asing. Aliran pembayaran dan investasi yang masuk ke dalam suatu negara pada suatu waktu tertentu biasanya berbeda dengan aliran keluar untuk pembayaran dan investasi ke luar negeri. Perbedaan di antara keduanya dinamakan neraca keseluruhan. Apabila neraca keseluruhan bernilai positif, artinya adalah aliran pembayaran dan investasi ke suatu negara melebihi aliran yang sama ke negara-negara lain. Dengan demikian, sebaliknya, nilai negatif menggambarkan bahwa aliran keluar melebihi aliran yang masuk. Selanjutnya, neraca pembayaran selalu seimbang. Suatu neraca pembayaran akan selalu seimbang, yaitu aliran uang dan modal ke luar negeri adalah sama dengan aliran uang dan modal yang masuk ke negara tersebut.
Titik ini tidak berarti bahwa neraca berjalan selalu dalam keadaan seimbang, dan begitu pula neraca modal selalu dalam keadaan seimbang. Titik yang menyebabkan neraca pembayaran yang selalu seimbang adalah ketidakseimbangan dalam neraca berjalan, dan neraca modal akan diseimbangkan oleh perubahan cadangan valuta asing yang dimiliki oleh bank sentral. Neraca perdagangan dalam pembayaran Indonesia. Neraca perdagangan dan pembayaran Indonesia. Setiap negara, walaupun menggunakan prinsip yang sama seperti dalam menyusun neraca pembayaran, membuat klasifikasi yang agak berbeda dalam mengemukakannya. Neraca keseluruhan. Neraca keseluruhan menggambarkan jumlah aliran neto yang dicatat ketiga kelompok transaksi, yaitu transaksi berjalan, transaksi modal, dan selisih perhitungan titik. Walaupun aliran modal dan ekspor dan impor jasa menggambarkan keadaan yang kurang menggalakkan dan memprihatinkan, neraca keseluruhan masih menunjukkan gambaran yang semakin membaik. Surplus neraca keseluruhan meningkat dari hampir 4 miliar menjadi lebih dari 5 miliar. Faktor utama yang menyebabkan arah aliran yang menggalakkan tersebut adalah perbaikan dalam neraca perdagangan yang telah mengalami peningkatan yang sangat besar. Surplus neraca perdagangan yang besar tersebut mampu menutupi defisit dalam neraca perdagangan jasa dan defisit dalam aliran modal. Surplus yang besar dalam neraca perdagangan menyebabkan pula perubahan neraca transaksi berjalan dari defisit menjadi surplus. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya, yaitu tentang kurs valuta asing. Kurs valuta asing atau kurs mata uang asing menunjukkan harga yang dinyatakan dalam nilai mata uang negara lain. Kurs didefinisikan sebagai jumlah uang domestik yang dibutuhkan, yaitu banyaknya rupiah yang dibutuhkan untuk memperoleh satu unit mata uang asing. Yang pertama yaitu penentuan kurs dalam pasar bebas. Ada permintaan mata uang asing. Kurs pertukaran valuta asing adalah faktor yang sangat penting dalam menentukan apakah barang-barang di negara lain adalah lebih murah atau lebih mahal dari barang-barang yang ada di dalam negeri, yang diproduksi di dalam negeri. Untuk menerangkan hal ini, akan diperhatikan kurs uang dari kurs uang yen Jepang dan dolar Amerika Serikat. Apabila nilai mata uang dolar adalah tinggi, yaitu misalnya kurs adalah 1 dolar Amerika Serikat sama dengan 200 yen, maka barang di Amerika Serikat relatif lebih mahal. Sebaliknya, jika uang dolar adalah rendah, misalnya 1 dolar Amerika Serikat sama dengan 100 yen, maka barang di Amerika Serikat menjadi relatif lebih murah. Permintaan penduduk Jepang ke atas mata uang dolar Amerika Serikat, ciri-cirinya yaitu ada dua. Yang pertama, semakin tinggi harga dolar Amerika Serikat, semakin sedikit permintaan ke atas mata uang tersebut. Yang kedua, semakin rendah harga dolar Amerika Serikat, semakin banyak permintaan ke atas mata uang tersebut. Selanjutnya ada penawaran mata uang asing, ciri-cirinya yaitu juga ada dua. Yang pertama, semakin tinggi harga mata uang Amerika Serikat, maka semakin banyak penawaran mata uang tersebut. Yang kedua, semakin rendah harga mata uang Amerika Serikat, maka semakin sedikit penawaran mata uang tersebut. Selanjutnya ada penentuan harga mata uang asing. Setelah tadi menerangkan ciri-ciri permintaan dan penawaran mata uang asing, sekarang akan diterangkan bagaimana sistem pasar bebas dalam menentukan nilai pertukaran mata uang asing, yaitu apabila harga dolar permintaan ke atas dolar adalah sedikit, pada kurs 1 dolar sama dengan 200 yen, hanya 1 bilion dolar yang diminta. Dan semakin rendah harga dolar, semakin banyak kuantitas dolar yang diminta. Misalnya, pada kurs 1 dolar sama dengan 100 yen, sebanyak 4
billion dolar diminta oleh orang-orang Jepang. Yang kedua, penentuan kurs pertukaran oleh pemerintah. Pemerintah dapat campur tangan dalam menentukan kurs valuta asing. Tujuannya untuk apa? Yaitu memastikan kurs yang wujud tidak akan menimbulkan efek yang buruk terhadap perekonomian. Kurs pertukaran yang ditetapkan pemerintah adalah berbeda dengan yang ditentukan oleh pasar bebas. Dapat dilihat perbedaannya di antara kurs yang ditentukan pemerintah dan yang ditentukan oleh pasar bebas. Kurvanya yaitu DD dan SS berturut-turut adalah permintaan dan penawaran dolar Amerika Serikat. Dan kedua kurva tersebut adalah sama dengan yang digambarkan dalam gambar 12.1. Bisa kalian lihat di makalah yang sudah di-share, gambarnya udah ada di sana. Terus yang ketiga, perubahan-perubahan kurs. Kurs yang ditentukan oleh pasar bebas dapat mengalami perubahan, yaitu perubahan permintaan dan perubahan penawaran. Efek kenaikan permintaan gambar A ditunjukkan perubahan yang diakibatkan oleh perubahan permintaan pada uang US dollar, dan gambar B menunjukkan perubahan yang diakibatkan oleh perubahan penawaran dolar. Dalam gambar A, dimisalkan bahwa pada mulanya permintaan ke atas dolar adalah DD dan penawaran ke atas dolar adalah SS. Maka kurs pertukaran adalah 1 dolar sama dengan 150 yen dan kuantitas dolar yang diperjualbelikan adalah Ki. Selanjutnya, efek perubahan penawaran dalam gambar B yang ditunjukkan adalah perubahan penawaran. Gambarnya bisa kalian lihat di makalah sudah di-share. Ini itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Setelah ini akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya sebagai pemateri ketiga akan melanjutkan pemaparan materi yang telah disampaikan oleh pemateri sebelumnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kurs. Yang pertama, yakni perubahan dalam cita rasa masyarakat. Cita rasa masyarakat mempengaruhi corak konsumsi mereka. Maka perubahan cita rasa masyarakat akan mengubah corak konsumsi mereka ke atas barang-barang yang diproduksikan di dalam negeri maupun yang diimpor. Yang kedua, perubahan harga barang ekspor dan impor. Harga sesuatu barang merupakan salah satu faktor yang penting untuk menentukan apakah sesuatu barang akan diimpor atau diekspor. Yang selanjutnya yakni kenaikan harga umum, inflasi. Inflasi sangat besar pengaruhnya kepada kurs pertukaran valuta asing. Inflasi yang berlaku pada umumnya cenderung untuk menurunkan nilai sesuatu valuta asing. Faktor selanjutnya yakni perubahan suku bunga dan tingkat pengembalian investasi. Faktor berikutnya, pertumbuhan ekonomi yang akan diakibatkan oleh sesuatu kemajuan ekonomi kepada nilai mata uangnya kepada corak pertumbuhan ekonomi yang berlaku. Selanjutnya yakni yang nomor 5 mengenai kurs pertukaran dan neraca pembayaran. Sistem penentuan valuta asing menimbulkan efek yang sangat berbeda ke atas neraca pembayaran. Sistem kurs pertukaran yang ditentukan oleh mekanisme pasar berkecenderungan akan menyebabkan ketidakseimbangan yang terus-menerus dalam neraca pembayaran. Sedangkan kurs pertukaran yang ditetapkan oleh pemerintah berkecenderungan menimbulkan neraca pembayaran yang tidak seimbang. Yang pertama yakni neraca pembayaran dalam sistem kurs tukaran berubah bebas. Bagaimana sistem kurs berubah bebas berkecenderungan untuk menyeimbangkan neraca pembayaran dapat diterangkan dengan bantuan gambar 12.4. Kurva DD menggambarkan permintaan penduduk Indonesia ke atas mata uang Baht Thailand, dan kurva SS menggambarkan penduduk Thailand menawarkan Baht mereka kepada penduduk Indonesia. Berdasarkan pada persinangan di antara kurva DD dan ES dan SS, maka dapat disimpulkan bahwa kurs permintaan 1 Baht sama dengan 200 rupiah. Untuk lebih jelasnya kepada teman-teman silahkan lihat gambar yang telah terdapat di makalah kami. Yang kedua yakni neraca pembayaran dalam sistem kurs pertukaran tetap. Seperti yang telah diterangkan, neraca pembayaran
akan seimbang karena permintaan ke atas dolar US adalah sama dengan penawarannya. Gambar 12.5 menunjukkan permintaan dan penawaran ke atas dolar Amerika Serikat dan Indonesia. Kurva SS menggambarkan jumlah valuta dolar yang ditawarkan oleh penduduk Amerika Serikat kepada penduduk Indonesia. Sedangkan kurva DD menggambarkan permintaan penduduk Indonesia ke atas dolar US. Maka apabila kurs pertukaran ditentukan oleh pasar bebas, setiap unit dolar US adalah sama dengan Rp10.000. Untuk lebih jelasnya silakan lihat gambar yang telah ada di makalah kami. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Untuk masalah kelanjutan materi berikutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Yaya. Kepadanya disilahkan. Seperti yang telah diterangkan, neraca pembayaran akan seimbang karena permintaan ke atas dolar US adalah sama dengan penawarannya. Gambar 12.5 menunjukkan permintaan dan penawaran ke atas dolar Amerika Serikat dan Indonesia. Kurva SS menggambarkan jumlah valuta dolar yang ditawarkan oleh penduduk Amerika Serikat kepada penduduk Indonesia. Sedangkan kurva DD menggambarkan permintaan penduduk Indonesia ke atas dolar US. Maka apabila kurs pertukaran ditentukan oleh pasar bebas, setiap unit dolar US adalah sama dengan Rp10.000. Untuk lebih jelasnya silakan lihat gambar yang telah ada di makalah kami. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Untuk masalah kelanjutan materi berikutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Yaya. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robiatul Maulidia, NIM 117. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah ekonomi dan kebijakan pemerintah. Yang pertama yaitu kebijakan pemerintah dalam ekonomi terbuka. Dalam perekonomian terbuka, masalah yang dihadapi suatu negara akan menjadi begitu rumit, serta kebijakan yang dilakukan pemerintah haruslah difikirkan dengan lebih baik. Pada dasarnya, masalah yang dihadapi oleh suatu perekonomian terbuka akan membentuk dalam 4 masalah. Yang pertama, perekonomian menghadapi masalah pengangguran, tetapi terdapat surplus dalam neraca pembayaran. Yang kedua, perekonomian menghadapi masalah inflasi, tetapi terdapat surplus dalam neraca pembayaran. Ketiga, perekonomian menghadapi masalah pengangguran dan di samping itu menghadapi masalah defisit dalam neraca pembayaran. Kemudian yang keempat, perekonomian menghadapi masalah inflasi dan di samping itu menghadapi masalah defisit dalam neraca pembayaran. Kemudian kebijakan memindahkan perbelanjaan. Kebijakan memindahkan perbelanjaan adalah langkah-langkah pemerintah untuk mengatasi masalah defisit dalam neraca pembayaran yang akan mengakibatkan pertambahan ekspor dan pengurangan impor. Yang dimana kebijakan memindahkan perbelanjaan dapat dijalankan apabila defisit neraca pembayaran wujud ketika perekonomian juga menghadapi masalah pengangguran. Maka kebijakan pemindahan perbelanjaan dapat dijalankan untuk mengatasi kedua masalah tersebut. Selanjutnya di sini langkah-langkah untuk mengurangi impor dan mendorong konsumsi barang dalam negeri, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pembatasan impor. Hal ini dapat dilakukan dengan menaikkan pajak impor. Yang kedua, menekan atau mengurangi pengangguran valuta asing. Jadi, pemerintah membatasi penggunaan mata uang asing. Masyarakat maupun pengusaha haruslah menerangkan tujuan mereka membeli valuta asing. Pemerintah lebih mengutamakan pengguna valuta asing untuk mengimpor barang keperluan pokok dan bahan mentah sektor industri, serta tidak mendorong usaha mengimpor barang-barang mewah. Yang ketiga, menurunkan nilai mata uang atau devaluasi. Langkah ini menyebabkan barang impor lebih mahal dan akan mengurangi ekspor. Sebaliknya, barang ekspor menjadi murah di pasaran luar negeri dan akan menjadi murah. Sedangkan langkah-langkah yang akan menambah ekspor sehingga menambah penerimaan valuta asing yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memberikan insentif fiskal dan moneter untuk menambahkan kegiatan dalam produksi barang ekspor. Insentif di sini yaitu seperti membina kawasan perusahaan dan kawasan bebas pajak.
memberikan kemudahan pinjaman atau memberi subsidi ekspor. Yang kedua, mewujudkan kestabilan upah dan harga. Dalam salah satu faktor yang menentukan kapasitas bersaing adalah biaya produksi yang rendah. Untuk memastikan agar biaya produksinya tetap, maka upah dan harga barang dalam negeri harus distabilkan. Kemudian menurunkan nilai valuta. Seperti yang sudah saya jelaskan, bahwa menurunkan valuta bukan hanya dapat mengurangi ekspor, tetapi juga akan bukan hanya mengurangi impor, tapi juga akan menambah ekspor. Selanjutnya yaitu kebijakan pengurangan perbelanjaan. Maksud dari kebijakan pengurangan perbelanjaan yaitu merupakan langkah-langkah pemerintah untuk mengatasi masalah kurangan neraca pembayaran dengan mengurangi perbelanjaan agregat dan tingkat kegiatan ekonomi negara. Kebijakan pengurangan perbelanjaan akan menurunkan impor, akan tetapi ekspor tidak akan dipengaruhi. Keadaan tersebut akan mewujudkan neraca pembayaran yang menguntungkan atau seimbang. Dalam kebijakan pengurangan perbelanjaan ini dapat dilaksanakan dengan mengambil langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menaikkan pajak pendapatan. Pajak di sini akan mengurangi pendapatan disposable dan pengurangan akan mengurangi konsumsi rumah tangga. Yang kedua, menaikkan suku bunga dan menurunkan penawaran uang. Hal ini dapat dicapai dengan menjalankan kebijakan moneter, misalnya dengan menaikkan tingkat cadangan minimum dan menaikkan suku bank. Yang ketiga, mengurangi pengeluaran pemerintah. Jadi, karena pengeluaran pemerintah sebagian dari pengeluaran agregat, maka dapat mengurangi pengeluaran agregat itu sendiri. Yang terakhir yaitu devaluasi atau penurunan nilai valuta. Devaluasi adalah tindakan pemerintah yang menurunkan nilai mata uangnya terhadap valuta asing. Devaluasi biasanya dilakukan oleh negara-negara yang menjalankan sistem kurs pertukaran tetap. Adapun syarat-syarat yang dibutuhkan untuk mensukseskan devaluasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ekspor negara itu elastis. Dalam hal ini, hasil penjualan ekspor bertambah. Apabila permintaan luar negeri ke atas barang ekspor negara yang mendevaluasikan valutanya tidak elastis, maka devaluasi akan mengurangi hasil penjualan ekspor. Yang kedua, permintaan impor negara itu adalah elastis. Apabila permintaan impor elastis, devaluasi mengurangi jumlah impor dengan tingkat yang lebih tinggi dari penurunan mata uang, maka pengeluaran ke atas barang impor akan menjadi lebih kecil dari sebelum devaluasi. Yang ketiga, di dalam negeri tidak berlaku inflasi. Apabila devaluasi mengakibatkan inflasi di dalam negeri, barang ekspor dan barang buatan dalam negeri akan mengalami kenaikan harga. Apabila tingkat kenaikan harga lebih besar dari tingkat devaluasi, maka pada akhirnya harga ekspor menjadi lebih mahal dan barang impor akan menjadi lebih murah dari sebelum devaluasi. Kemudian yang terakhir yaitu negara lain tidak melakukan reaksi balasan dan juga tidak melakukan devaluasi. Karena apabila negara-negara lain melakukan hal atau tindakan yang sama, maka devaluasi tidak akan memberikan efek pada neraca pembayaran dan perekonomian negara. Mungkin hanya itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada teman-teman semua yang telah menyimak tayangan video pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan di video tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya sebagai moderator. Diskusi akan dilanjutkan nanti ketika masuk sesi Google Meet ataupun di Google Classroom nantinya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.